dan kami semua untuk sujud, sehingga ada sebagian kami yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud, ya. Muttafaqun alaih. Dalil lain hadis yang berbunyi, suatu hari Rasulullah membacakan Al-Quran kepada kami, dan ketika melewati ayat sajadah beliau membaca takbir lantas sujud, ya, dan kami pun ikut sujud bersama beliau, ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Melakukan sujud tilawah adalah bukti keimanan dan juga pintu menuju surga. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis secara marfu yang berbunyi, jika anak Adam membaca ayat sajadah lantas dia sujud, maka setan akan menjauh darinya menangis sambil berkata, oh celakalah diriku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia patuh sehingga berhak mendapatkan surga. Aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku menolak sehingga aku akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ya. Perintah sujud tilawah ini berlaku bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkan, karena Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi pernah membaca surat An-Najm, lantas beliau sujud dan diikuti oleh golongan jin dan manusia, kecuali Umayyah bin Khalaf yang mati dibunuh pada perang Badar sebagai seorang musyrik. Ini hadisnya memang begini, ya. Perintah sujud tilawah dalam Al-Quran itu terkadang dengan redaksi perintah yang jelas seperti ayat yang berbunyi dan sujudlah ketika serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Al-Baqarah 19. Terkadang juga berupa cerita tentang kelakuan para nabi atau sekalian makhluk seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu golongan para nabi dan keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh dan keturunan Ibrahim dan Israil, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat yang maha pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud dan menangis, ya. Dan firman lain yang artinya, dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan yang sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang, ya. Nah, ini dasar dari sujud tilawah, ya. Nah, sekarang kita masuk sujud tilawah dan hukum fikih, ya. Sujud tilawah dan hukum fikihnya itu bagaimana? Menurut mazhab Hanafi, sujud tilawah itu hukumnya wajib bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya, ya. Akan tetapi menurut mazhab yang lain, ya, hukumnya hanyalah sunnah. Jadi di sini kita ketemu, oh ada yang sujud, berarti mengikuti itu, ya. Mengikuti dasar-dasar hukum yang tadi, ya. Kemudian dalam Hanafiyah itu wajib, ya. Tetapi bagi yang lain, ya, selain Hanafiyah, ya, itu hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau tidak sujud boleh, tetapi lebih utama sujud. Nah, itulah kira-kira, ya. Baik para pendengar, ya, sengaja mendengarkannya atau tidak sengaja mendengarkan lantunan Al-Quran, ya. Akan tetapi bagi wanita haid dan nifas, para ulama sepakat bahwa mereka tidak bisa melakukan sujud tilawah. Adapun menurut Maliki dan Hambali, sujud tilawah itu disunahkan hanya untuk orang yang membaca dan orang yang sengaja mendengarkannya saja, bukan untuk orang yang tidak sengaja mendengar. Jadi ada orang yang lewat kemudian dia mendengarkan, oh ini ayat sajadah, dan ada orang yang melakukan sujud, dia tidak wajib atau tidak sunnah untuk mengikuti sujud, ya. Tetapi kalau ulama itu membahas ini sunnah saja, gitu, ya. Sunnahnya itu mereka melakukan, ya, gitu, ya. Jadi kalau para ulama itu bilang oh ini wajib, mereka melakukan. Oh ini sunnah, mereka melakukan juga, gitu. Tetapi hukumnya sunnah, ya. Nah, ibadah kita ini yang beda. Oh sunnah, oh boleh tak boleh, ya, nah, gitu, ya. Jadi yang dipakai oleh ulama Hanafiyah dalam menentukan wajibnya sujud tilawah adalah hadis yang berbunyi, sujud tilawah itu bagi orang yang mendengarkan dan orang yang membaca ayat sajadah, ya. Sujud tilawah ini bagi orang yang mendengarkan dan orang yang membaca ayat sajadah. Redaksi hadis ini menunjukkan arti wajib dan tidak diikat dengan niat atau tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam firman-Nya artinya fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun, ya. Maka mengapa mereka tidak mau beriman dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka tidak mau bersujud, ya. Nah, sehingga itu hukum fikihnya sudah jelas, dalilnya sudah jelas, ya. Kemudian ada 3 syarat sujud tilawah, ya. Yang pertama adalah syarat wajib. 47 sholatnya. Syarat wajib tilawah menurut ulama Hanafiyah sebagai berikut. Pertama, Islam, ya, berakal, balik, suci dari hadas, dari haid dan nifas, suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Jadi sujud tilawah itu kondisinya dia suci, ya. Ya, sama seperti itu. Kemudian yang membatalkan sujud tilawah, ya, perkara yang membatalkan sholat, perkara yang membatalkan sholat juga membatalkan sujud tilawah. Ya, misalnya tentu dibacakan sholat asalnya itu namanya dia tidak wajib dan ikut sujud tilawah. Atau dia tidak mendengarkan membaca Al-Quran dengan tertib, ya, dia bicara sendiri, gitu, ya. Ada orang baca semaan, dia bicara sendiri, gitu, ya. Kemudian sambil tertawa-tawa, gitu. Maka tidak wajib baginya untuk sujud tilawah.